A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini, Mang Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Penumpang Misterius di Kursi Sebelah. Cerita ini ditulis oleh Hanasan. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Jadi, selama ini kakak yang telah menjerumuskan suamiku. Kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Perbuatanmu telah merenggut nyawa suamiku, yang sekaligus adikmu, Kak. Teriakku sambil terisak. Iqbal bukan adikku. Dia juga bukan adikku, ucap Kak Ais. Matanya menatap tajam ke arah Neni. Iya, kamu memang bukan kakakku. Kamu anak pungut yang tidak tahu diuntung. Kamu telah membunuh orang yang telah merawatmu sejak bayi. Setelah sebelumnya, dengan tega menghancurkan hati mama berpacaran dengan Bang Iqbal dan menikahinya. Kamu iblis, tidak layak disebut kakak. Lututku terasa begitu lemas, tidak lagi mampu menyangga tubuhku, hingga hampir saja aku terjatuh. Untung saja dengan cepat, aku berpegangan pada meja yang tidak jauh dariku. Kalimat yang diucapkan Neni membuat hatiku sekali lagi hancur berkeping-keping setelah apa yang dilakukan Bang Iqbal. Dan kini, aku harus mengetahui sebuah fakta baru yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Kita pergi dari sini, Neng, ucap Wak. Beliau mengusap punggungku lembut. Pergilah kalian dari sini. Aku tidak butuh kalian. Pergi, teriak Kak Ais mengusir kami. Aku doakan kamu cepat mati, Neni balas berteriak. Aku tidak akan mati dengan mudah, ujar Kak Ais diiringi tawa. Aku bergegas keluar dari ruangan di mana Kak Ais dirawat. Melihat wanita itu membuatku begitu jijik sekaligus marah. Singkat cerita, aku sudah kembali ke rumah mama. Dan saat ini kami sedang duduk mengelilingi meja makan di ruang tengah. Sengaja aku mengumpulkan mereka, Neni, Wildan, Wak Siti dan Dani. Sementara itu, Arsya juga hadir bersama kami. Aku tidak ingin ketika aku pulang nanti harus membawa tanda tanya besar tentang rahasia suamiku yang kuyakini diketahui oleh mereka yang saat ini kukumpulkan. Mata Neni sembab. Semalaman dia menangis karena teringat mama. Terlebih saat mama pergi, dia tidak mengetahuinya. Dan lebih menyakitkan, semua disebabkan oleh Kak Ais. Walau tidak ada bukti otentik bahwa dia adalah pelakunya. Sekarang, ceritakanlah semuanya padaku. Aku tidak ingin menyimpan prasangka seumur hidup kepada Bang Iqbal, ujarku membuka percakapan. Biar Uwa yang menceritakan. Tapi Neng harus tenang. Jangan terbawa emosi ya, Uwa berkata. Beliau memintaku untuk tenang sebelum akhirnya kembali berbicara. Seperti yang sudah kalian ketahui, Ais memang bukan anak kandung. Dia diangkat oleh Mariam, adikku,
setelah 3 tahun pernikahan belum dikaruniai anak. Saat itu, kami sekeluarga kurang setuju. Namun Maria memaksa. Terlebih, dia kasihan karena ibu kandung Ais tidak sanggup merawatnya. Ibu kandung Ais, apakah Mama memberitahu Uwa siapa ibu kandung Ais? Potongku cepat. Iya, waktu itu Maria mengatakan pada kami kalau ibu kandung Ais adalah Ajeng Winarsih. Ajeng Winarsih. Aku dan Arsya berkata bersama-sama. Iya, wanita yang mengaku sebagai ibunya Ais bernama Ajeng. Tidak lama setelah Maria membawa Ais kecil, dia mengandung dan melahirkan Iqbal. Setelah itu Neni. Seiring berjalannya waktu, hubungan Ais dan Iqbal makin akrab. Awalnya kami beranggapan karena usia mereka yang tidak terpaut jauh. Berbeda dengan Neni yang lahir setelah Iqbal masuk SMP. Uwa menghentikan ceritanya, menarik napas sambil menerawang. Mungkin berusaha mengingat kejadian masa lalu. Setelah itu, beliau melanjutkan ceritanya. Akan tetapi, makin lama mereka semakin aneh. Terlebih Ais. Dia akan marah jika mengetahui Iqbal mempunyai pacar dan akan berusaha memisahkan mereka. Dan puncaknya ketika Melina datang ke rumah membawa bayinya, dia mengatakan pada Mariam kalau itu bukan anak Iqbal. Dan Mariam percaya dengan semua ucapan Ais. Hingga malam itu, ketika Iqbal baru pulang dari tempatnya bekerja, Mariam melihat Ais masuk ke kamarnya. Dia hendak melarang Ais untuk mengganggu adiknya karena baru pulang. Namun justru melihat perbuatan yang seharusnya tidak dia lihat. Maria marah, sedih dan kecewa sekaligus malu. Dia mengusir Ais. Namun Ais menolak dan mengatakan kalau mereka sudah menikah. Wak Siti menarik napas dalam dan berniat untuk melanjutkan ceritanya. Tapi tiba-tiba Neni berkata, sejak saat itu, Mama menjadi sakit-sakitan. Aku mengusap wajah dengan telapak tangan. Tidak tahu harus berkata apa, karena dari semua kejadian yang menimpaku dan keluarga Bang Iqbal, semua tak lepas dari campur tangan Ajeng Winarsih. Itulah kenapa Ais begitu membencimu, Neng. Dia menganggap kamu telah mengambil dan menguasai Iqbal. Karena sejak menikah denganmu, Iqbal berubah. Dia tidak lagi berhubungan dengan Ais. Lanjut Wak Siti. Tapi ternyata mereka masih berhubungan, bahkan semakin jauh, hingga membuat Iqbal terjerumus dalam kemusyrikan dan kesesatan. Arsya menimpali. Iya, dia berhasil menipu dan memperdaya kami semua, ujar Wak Siti. Suaranya terdengar berat dan penuh penyesalan. Jadi, apa yang akan kalian lakukan terhadap Ais? Tanya Arsya lagi. Semua menatap ke arahku saat Arsya menanyakan.
tindakan yang akan diambil selanjutnya terhadap Kak Ais. Aku akan melaporkannya pada polisi karena dia telah mencoba mencelakaiku, lirihku. Aku akan melaporkan pada polisi atas tuduhan percobaan pembunuhan, ulangku. Suasana menjadi hening. Wajah Neni terlihat gelisah. Dia terlihat tidak nyaman dengan beberapa kali merubah posisi duduknya. Setelah beberapa saat, Neni berkata, "Saya akan mendukungmu, Teh. Wanita itu harus diberi pelajaran. Namun, bagaimana denganku nanti? Apakah tidak semakin membuatku dalam bahaya?" Aku terhenyak, tersadar bahwa ada akibat yang harus dipikirkan jika aku membawa kasus ini ke jalur hukum. Terutama Neni. Dia sudah merasakan bagaimana kejamnya Kak Ais yang telah membuatnya muntah darah. Bisa jadi dia akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih sadis. Kualihkan pandangan pada Arsya. Sepertinya dia pun sedang berpikir. Kita tunggu beberapa waktu. Setidaknya sampai dia sehat, sambil mendoakan. Dia akan sadar dan taubat, ucap Arsya kemudian. Aku sih tidak percaya dia bisa sadar dan insaf, Mas. Dia saja tega membuat Mama meninggal dan tidak ada penyesalan, sinis Neni. Neni, shh. Wildan meletakkan jari telunjuk ke mulutnya, menyuruh Neni untuk tidak melanjutkan kalimatnya. Setelah itu, dia berkata, "Biar saya tanyakan dulu sama guru saya. Bagaimana jalan terbaiknya? Jujur, saya mengkhawatirkan Neni." Baiklah, saya setuju. Aku menimpali, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Wildan. Satu persatu, mereka meninggalkan ruang tamu. Neni dan Wildan kembali ke kamar. Ua dan Dani juga sudah pulang ke rumah mereka. Tinggal aku dan Arsya yang masih terpekur di tempat kami. Nanti malam adalah malam ke-7 kepergian mertua Mbak. Arsya membuka percakapan. Iya, dan aku ingin segera pulang. Sudah kangen sama Lala, ujarku. Sepertinya Mbak harus menunggu lagi hingga beberapa hari lagi. Apa maksudnya? Aku mengernyit, tidak mengerti apa yang dikatakan Arsya. Firasatku tidak enak sekali, Mbak, ucap Arsya, dibarengi dengan tarikan napas dalam. Singkat cerita, tahlilan ke-7 meninggalnya mama mertua sudah selesai sejak tadi. Namun belum ada tanda-tanda kalau kiai dan santrinya datang. Sementara malam makin larut. Sudah menunjukkan pukul 11:15. Hampir tengah malam. Wildan tampak gelisah. Berkali-kali dia melihat ponselnya. Juga berusaha menghubungi nomor HP Pak Kiai. Namun menurut Wildan, nomornya di luar jangkauan. Wildan, Pak Kiai tidak jadi datang malam ini, tanyaku saat melihatnya mondar-mandir antara ruang tamu dan ruang tengah. Entahlah, tadi beliau mengatakan dalam perjalanan, namun sampai sekarang menjelang tengah malam belum sampai. Padahal hanya butuh waktu 1 jam dari rumah beliau ke sini, jawab Wildan. Sorot matanya penuh kecemasan. Tunggu Teh, ada pesan masuk. Mungkin dari Pak Kiai, ucap Wildan
Namun sesaat setelah dia membaca pesan yang dikirimkan ke ponselnya, wajahnya tampak begitu tegang. "Kenapa? Apakah terjadi sesuatu dengan Pak Kiai?" selidikku. "Mereka mengalami kecelakaan. Mobil yang mereka tumpangi menabrak pembatas jalan," lirih Wildan. "Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka..." "Semua selamat, tapi saat ini mereka dirawat di rumah sakit," jelas Wildan. "Ini pasti ulah mereka," desis Dani yang sejak tadi hanya menyimak obrolan kami. Kami terdiam. Ruangan tengah di mana kami ngobrol menjadi begitu lengang. Di dasar itu, aku mendengar sesuatu dari atap, seperti kerikil yang menggelinding dari atas ke bawah. Bersamaan dengan itu, aroma bau busuk menyeruak menusuk hidung. "Ah, bau apa ini?" tanya Neni setengah berbisik pada Wildan. "Mereka datang," Dani berkata. Dia yang tadi duduk bersila di atas tikar bersama Arsya bangkit sambil mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah keris kecil dia pegang erat di tangan kanannya. "Mas, jangan menggunakan itu. Hitam jangan dilawan dengan hitam, tapi gunakan kalam Allah dan kekuatan putih," ucap Arsya berdiri. Dia memegang lengan Dani, berusaha agar tidak terpancing dan membahayakan dirinya sendiri. Di saat Arsya berusaha menahan Dani untuk tidak menggunakan ilmu yang dia punya, Neni berteriak histeris, matanya melotot dan tubuhnya kejang. Neni seperti orang kesurupan. Terkadang dia menangis, sedetik kemudian tertawa, dan di saat bersamaan, tubuhnya kejang-kejang seperti orang kena penyakit ayan. Sementara bunyi gemeletak di atap makin keras. Bau busuk pun makin menyengat hidung. "Tolong, untuk tidak takut atau panik. Dia akan menyerang mereka yang paling lemah," ucap Arsya. "Bagaimana dengan istriku, Mas?" tanya Wildan. Dia memegangi tangan Neni yang berusaha mencakar mukanya sendiri. "Saya akan berusaha. Bantu saya dengan doa ya." Arsya duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya komat kamit membaca doa. Begitupun Wildan. Hanya Dani yang masih berdiri. Wajahnya tampak kesal menahan amarah. Rahangnya mengeras dengan tangan terkepal. "Aku tidak bisa hanya berdiam diri seperti ini. Kalau kamu mencari lawan, biar aku yang melawanmu," teriak Dani. Kakinya melangkah menuju dapur dan keluar lewat pintu belakang. Entah kemana dia pergi. Aku hanya bisa melihat sekilas dia berjalan menuju pekarangan belakang. Sementara itu, Neni masih kejang, namun dia tidak lagi meronta atau mengerang seperti orang kesakitan. Arsya mengambil segelas air putih, lalu menyerahkan pada Wildan. Dia meminumkan air putih tadi pada Neni. Beberapa saat, Neni menjadi tenang. Suasana berisik di atap sudah menghilang. Begitu juga bau busuk, perlahan lenyap, seperti tertiup angin. Akan tetapi semua belum berakhir. Dari belakang, terdengar seseorang berteriak, lebih tepatnya melolong. Arsya bergegas bangkit, membawa senter kecil yang kebetulan ada di atas bufet. "Mbak, kalau boleh tahu, di belakang sana ada apa selain kebun?" tanya Arsya. "Sungai, tidak terlalu besar.
Tapi kalau musim hujan, airnya sering meluap, jelasku. Tanpa berlama-lama, Arsya bergegas ke belakang, menuju arah teriakan tadi. Wildan, bagaimana keadaan Neni? Tanyaku. Seperti yang kamu lihat, Teh. Neni adalah target yang paling lemah, ujar Wildan sambil melihat ke arah Neni yang terbaring di sudut ruangan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku tidak mungkin meninggalkan Neni. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Lirihnya. Wildan benar. Jika dia mengikuti Arsya, takutnya akan terjadi sesuatu pada Neni. Namun membiarkan Dani dan Arsya di luar sendirian membuatku tidak tenang. Namun aku tidak bisa berbuat banyak. Teteh mau kemana? Tanya Wildan saat melihatku berdiri menuju dapur. Aku akan menyusul mereka, ujarku. Jangan, Teh. Sebaiknya kita tunggu di sini sambil berdoa untuk mereka. Walau ragu, aku mengikuti saran Wildan, menunggu kepulangan Arsya dan Dani. Beberapa kali aku ke dapur, mengintip dari jendela melihat ke arah kebun. Namun tidak kulihat apapun di luar sana selain kegelapan. Angin dingin menyeruak masuk melalui celah-celah pintu dan jendela, membuatku bergidik dan buru-buru kembali ke ruang tamu, duduk bersandar di dinding, di sebelah Neni yang tampak tertidur pulas. Akan tetapi, aku tidak menemukan keberadaan Wildan. Kemana dia? Entah perasaanku saja. Aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku. Namun aku tidak tahu apa atau siapa. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:20 pagi. Namun Arsya dan Dani belum kembali. Sementara itu, Wildan masih belum kutemukan. Tidak mungkin dia ke kamar mandi. Aku pasti akan melihatnya, karena kamar mandi berada di dapur. Di kamarnya juga tidak ada. Kurapatkan jaket yang kupakai dan menyandarkan kepala di dinding ketika terdengar ketukan di pintu belakang. Mbak, buka pintunya. Suara itu mirip Arsya. Namun aku masih ragu untuk membuka pintu. Terlebih saat ini hanya ada aku dan Neni yang sedang tidak sadarkan diri. Mbak, ini aku, Arsya. Tolong buka pintunya. Kembali terdengar suara untuk membukakan pintu. Perlahan, aku berdiri dan berjalan menuju dapur. Lampu belakang menyala terang. Aku bisa melihat dari jendela siapa yang mengetuk pintu. Kusingkap gorden untuk melihat keluar. Di sana, terlihat Arsya sedang memapah Dani. Buru-buru aku membuka pintu. Cepat, tutup kembali pintunya, Mbak, perintah Arsya. Arsya membawa Dani ke ruang tamu, meletakkan tubuhnya di atas lantai. Tubuh Dani basah kuyup dengan baju yang koyak, juga mulut dan dada yang berlumuran darah. Dani kenapa? Tanyaku panik. Arsya menggeleng lemah, lalu berkata, dia ngelmu dan berusaha melawan dengan ilmu yang dipelajari, tapi kalah. Sangat gegabah. Apakah dia masih hidup? Tanyaku sambil menatap tubuh Dani yang tidak berdaya. Sementara itu, Arsya memandangku lalu kembali menggeleng lemah. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.